Banyak orang-orang yang menumpangi NU ini untuk kepentingan mereka. Kiai-kiai dulu tuh sebenarnya sudah ada firasat bahwa suatu saat NU itu akan menjadi organisasi yang ditunggangi oleh orang-orang yang memang tujuannya itu bukan membesarkan NU. Politisi yang dia berusaha untuk dapat SK menjadi pengurus NU, tapi tujuannya sebenarnya bukan membesarkan NU, tapi untuk kepentingan dunia mereka. Nah, orang-orang yang masih misalkan jadi pejabat itu ya jangan menjadi ketum PBNU misalkan. Nanti terjadi istilahnya apa? Subordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para penerus perjuangan beliau. Sedulur Nahdiyin semua yang saya hormati, saya Didin, host di sini hari ini. Hari ini dan beberapa waktu ke depan, perhatian warga NU akan tertuju ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, yang tentunya akan menjadi tempat penyelenggaraan Muktamar NU yang ke-35, Muktamar NU yang dipercepat, yang alhamdulillah sudah sama-sama kita ketahui ditetapkan dan diumumkan oleh PBNU pada Selasa 7 Juli 2026. Tentunya penyelenggaraan muktamar yang dipercepat ini menimbulkan berbagai pertanyaan, harapan, bahkan kegelisahan di tengah warga Nahdiyin. Ada yang melihat ini sebagai mekanisme atau dinamika organisasi yang wajar. Ada pula yang memandangnya sebagai momentum untuk melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi besar di tubuh NU. Namun satu hal yang pasti, sahabat Nadine semua, tentunya NU adalah rumah besar bagi kita semua, bagi jutaan jamaah dan puluhan ribu pesantren. Karena itu, setiap dinamika yang terjadi di dalamnya harus disikapi dengan kepala dingin, dengan adab, dan tentunya dengan semangat menjaga persatuan. Hari ini kita tidak sedang membahas siapa menang dan siapa kalah nanti. Hari ini kita tidak sedang membicarakan figur semata, tetapi kami ingin berbicara dan mengelaborasi lebih jauh. NU sedang menuju kemana? Figur seperti apa yang dibutuhkan NU di masa transisi ini? Lalu bagaimana menjaga marwah, kemandirian, dan keutuhan Jam'iyah agar tetap menjadi pilar bangsa di abad keduanya NU? Untuk itu telah hadir bersama kita seorang kiai muda, seorang tokoh intelektual muda Banten, juga salah satu pengasuh pondok pesantren, sekaligus tokoh NU yang selama ini konsisten menyuarakan pentingnya persatuan dan khidmat kepada Jam'iyah. Baiklah, mari kita sambut bersama Kiai Haji Sukron Makmun. Kiai, apa kabarnya Kiai? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi opening saya panjang Kiai. Iya, nah, sekarang langsung saja Kiai. Iya. Oke Kiai. Pertama-tama, bagaimana kita sebaiknya memandang Muktamar NU yang dipercepat ini Kiai? Apakah ini pertanda NU sedang mengalami krisis organisasi? Monggo Kiai. Ya, kalau saya melihat ya, apa yang terjadi itu kan bagian dari dinamika ya. Karena namanya organisasi besar, kemudian di dalamnya juga orang berbagai macam ya. Baik yang kultural, struktural, dan yang kulturalnya juga sangat macam-macam karena NU itu mewadahi seluruh Islam ahli sunnah wal jamaah ya, yang menurut spesifikasi Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi kan itu tentu bermacam-macam. Dan juga NU ini organisasi terbesar, namanya terbesar, tentunya ibarat sumur itu kalau semakin besar comberannya juga semakin banyak juga gitu. Jadi
banyak orang yang memang berkhidmah untuk kelestarian Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, tapi juga banyak orang-orang yang menumpangi NU ini untuk kepentingan mereka, gitu ya. Tapi itu ya nggak masalah, namanya dinamika, dan anggap saja ini sebagai romantika berorganisasi. Tentu karena memang faktanya bahwa warga NU ini menghendaki muktamar lebih cepat, ya. Karena ada beberapa hal yang memang sudah tidak bisa ditolerir kembali, maka perlu adanya regenerasi. Saya rasa seperti itu. Baik. Nah, kalau kita lihat di arus bawah hari ini, Kiai, ada semacam kegelisahan. Jadi tidak sedikit warga NU yang bertanya-tanya apakah NU sedang tidak baik-baik saja hari ini, Kiai. Lah, itu kan tergantung dari perspektif mana ya. Tentu memang sebenarnya NU itu kan sebenarnya miniatur pesantren ya. Atau ada yang mengatakan sebaliknya, pesantren itu miniatur NU, tapi sebenarnya kalau kita lihat sejarah justru NU itu lahir dari pesantren gitu. Selama induknya itu baik-baik saja sebenarnya nggak masalah. Kan yang ada friksi ya. Kalau boleh dikatakan friksi dalam tanda kutip, itu kan hanya di kalangan struktural, kalangan elitnya. NU struktural yang di bawahnya sebenarnya kan nggak masalah, apalagi kultural nggak masalah. Jadi selama pesantren itu dunia pesantren ini tetap baik saja, saya rasa itu nggak masalah. Dan ini lebih kepada bentuk kecintaan warga NU, Iya. Kiai, ya. Ya justru kalau cinta itu kan perlu ada gelisah. Gelisah, Ya, karena orang saking cinta itu kan cinta. perlu ada cemburu, Iya, perlu ada iya, ini iya, ya. iya, iya. Ketika ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan tracknya, maka warga NU gelisah itu wajar. Ya. Dan itu sebenarnya Kiai Hasyim Asy'ari dan beberapa kiai itu dulu itu sering kan mengutip bait Alfiyah ini. Di sini saya kutipkan itu. Saya ngambil dari salah satu kiai itu. Ketika ngaji Alfiyah itu wajrur awin sibta bi alladin khafat ya. Kamu betagi jahin wa malan man nahat. Jadi tabi itu ya istilahnya kan harus sesuai kan antara tabi dan matbu itu. Kamu betagi jahin itu biasanya wamalin. Tapi Ibnu Malik ini mengatakan bisa dibaca mansub, tidak harus majrur, wamalan. Nah, ini ada beberapa kiai yang mengatakan bahwa dan terakhirnya tuh nahadha. Kata nahadha itu kan dari masdar nahda. Walaupun dalam bentuk fi'il madhi di dalam bait Alfiyah ini. Artinya apa? Jadi kiai-kiai dulu tuh sebenarnya sudah ada firasat bahwa suatu saat NU itu akan menjadi organisasi yang ditunggangi oleh orang-orang yang memang tujuannya itu bukan membesarkan NU, tapi mencari mubtaghi malin, mubtaghi jahin. Jadi mencari kedudukan. Kemudian wamalin mencari kedudukan dan juga harta. Maka harta sendiri itu kan denotasinya itu baik, khair kan dalam Al-Quran itu. Tapi satu sisi kata hal-hal yang kaitan dengan dunia itu negatif semua dalam bahasa Arab itu. Maka dunia sendiri artinya itu negatif, yang rendah, dani, ya kan. Kemudian mal artinya apa? Bengkok, condong, bengkok. Karena orang biasanya harta itu bisa menjadi orang itu jadi belok. Artinya di situ ada faktor-faktor yang sudah disampaikan oleh para muassis yang bisa ya kegelisahan para muassis ketika membaca Alfiyah Ibnu Malik itu. Artinya apa? Nahdu itu kan fi'il madhi. Tapi dari kata nahdu, jadi ada korelasi di situ. Kemudian misalkan pasti akan ada gitu. Akan terjadi. Sekarang terjadi. Dan sekarang terjadi. Iya kan? Ya. Banyak politisi yang dia berusaha untuk dapat SK menjadi pengurus NU. Tapi tujuannya sebenarnya bukan membesarkan NU, tapi untuk kepentingan dunia mereka. Nah, kata dunia, mal itu artinya negatif bisa, artinya bengkok. Kemudian ardun. Karena biasanya orang itu kan nyari kedudukan, yang dicari apa? Akhirnya investasi tanah, properti. Ardun itu bisa arti rayap, sesuatu yang menggerogoti. Nah, kemudian
ada lagi fulus. Ya, orang punya jabatan ini kan yang dicari duit. Iya. Fulus itu satu akar kata dengan iflas, artinya bangkrut. Entah bangkrut itu dunia atau akhirat. Banyak juga orang yang memanfaatkan NU, Oke. di akhirnya malah dia akhirnya jadi iflas, jadi bangkrut. Karena apa? Ya dia tidak semestinya. Akhirnya kualat sama para muassis itu. Baik, Kiai. Menarik ini. Nah, artinya ini kita harus kembali kepada satu fokus. Kita bicara figur kalau begitu, Kiai. Nah, kalau menurut Kiai ini figur ideal yang sebenarnya dibutuhkan atau cocok lah untuk memimpin NU itu seperti apa, Kiai? Nah, kalau menurut hemat saya, yang pertama, kita kan sebenarnya sudah ya, Gus Dur itu dulu sering mengatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Nah, ini kan dalam sekali. Ya, saya dulu waktu pesantren tuh pernah ketemu Gus Dur, datang ke pesantren kami gitu di Meranggen gitu ya. Oke. Gus Dur itu meskipun kelihatannya seorang intelektual, tapi spiritualnya tuh luar biasa. Artinya apa? Kalau memilih pemimpin itu jangan orang yang secara habitnya, kemudian karakternya itu tidak bisa membuat, ya kalau kita ibaratnya punya pemimpin kok nggak bisa membangkitkan warganya, itu buat apa? Jadi orang-orang yang memang inspiratif dan juga bisa menjadi magnet ya. Iya, menjadi magnet perubahan. Magnet perubahan. Makanya Gus Dur kan selalu mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah gerakan ulama. Dari dulu kata Nahdoh, Nuhud, itu dari dulu yang ulama itu sudah bergerak. Maka jangan akhirnya dibelokkan sekarang menjadi gerakan umaro atau menjadi gerakan umat. Gerakan yang memang keluar dari kan harusnya yang bangkit itu ulama. Jadi fokusnya itu keulamaan. Lah NU ini kan organisasi para ulama, bukan Nahdlatul Ummah. Iya kan? Bukan Nahdlatul Umaro. Maka juga orang-orang yang masih misalkan jadi pejabat itu ya jangan menjadi ketum PBNU misalkan. Nanti terjadi istilahnya apa? Subordinasi. Atau misalkan, jadi NUU, Kiai. Nahdlatul Ulama wal Umaro. Ya tapi nggak bisa, karena begini kan, ketum PBNU ini harus menjadi mitra pemerintah yang bisa menasehati, bukan yang di bawahnya presiden misalkan. Kalau misalkan dia seorang menteri, dia seorang dirjen jadi masalah. Karena akhirnya tunduk, ada subordinasi di situ. Padahal ini pimpinnya para ulama. Harusnya dia itu paralel, bukan subordinasi. Baik, berarti ingin Kiai sampaikan bahwa hari ini ada fenomena seperti itu, Kiai. Nah, ini harus kita luruskan. Iya. Jadi wala yadulluka 'alallahi maqalu. Semua ucapannya pun itu harus bisa dipegang. Dan politisi ini tidak bisa seperti itu. Politisi itu kaidah politisi itu kan boleh salah, ya kan? Boleh bohong, tapi tidak boleh salah. Ya. Nah ini bukan ciri khas ulama. Bukan ciri khas ulama. Tumpang tindih jadinya. Tumpang tindih. Karena ketum PBNU itu harus seorang yang faqih. Harus ulama, harus alim. Ya, gitu. ya. Jadi tidak boleh dipegang oleh seorang politisi. Baik, jadi yang pertama itu sudah mulai belok dari Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama menjadi Nahdlatul terkesan Nahdlatul Umaro gitu. Atau Nahdlatul sia-sia. Atau Nahdlatul sia-sia. Jadi politik semua kayak ya. Baik. Ini menarik, makin menarik ini. Ada lagi kriteria selain itu, Kiai? Nah, terus kemudian saya merasakan di masyarakat bawah ya, karena saya itu kan bagian dari kultura. Ya, semua elit yang kemarin terlibat dalam tanda kutip friksi, yang ada friksi dengan kelompok ini dengan kelompok itu, ya jangan selesailah. Artinya harus tahu diri bahwa orang-orang yang telah berkonflik dan menjadi sebab kegaduhan di kalangan Nahdlatul Ulama ya, di organisasi ini, meskipun di kultural itu tidak kena efeknya ya,
tapi harusnya tahu diri. Artinya apa? Hmm. Orang-orang yang sudah terlibat dalam konflik dan friksi harus tahu diri untuk tidak mencalonkan kembali. Udah biar generasi, kan di NU ini melimpah generasi itu. Dan ini menjadi satu pemandangan yang begitu jelas Kiai ya. Oh iya. Kemudian sehingga terjadilah keputusan muktamar yang Iya. lebih dipercepat. Lebih dipercepat. Kan berarti itu kan sebuah indikasi. Sebuah indikasi. Bahwa ada memang ya namanya organisasi itu kan pasti ada yang melihat itu positif, ada melihat negatif. Ya. Tapi ketika ini ada percepatan sebelum waktunya, berarti ada indikasi. Oke. Nah, Berarti indikasi. kalaupun ada satu yang lanjut Kiai, yang satu ditinggalkan juga masalah Kiai. Ya masalah. Ya pokoknya semua para pihak yang dalam tanda kutip berkonflik harus tahu diri untuk tidak terlibat lagi. Biar yang lain lagi. Supaya tidak ada tarik-tarikan lagi. Tidak ada conflict of interest. Nah, gitu. Baik Kiai. Istilahnya memutus itulah. Nah, gitu. Nah, ini tentunya berkaitan dengan tantangan NU di abad kedua ini Kiai, yang konon semakin berat lah gitu ya, karena kita juga masuk pada era yang begitu rapid, era disrupsi, perubahan sangat cepat, sehingga banyak yang mengatakan tantangan NU ke depan itu ya tadi jauh lebih berat dibandingkan masa lalu. Nah, Kiai setuju nggak di sini? Dan menurut Kiai tantangan besarnya apa saja untuk saat ini? Ya tentunya NU kan harus melek ya namanya teknologi, seperti tentang lingkungan. Ini harus mulai dibahas gitu. Jangan NU ini terpaku hal-hal yang sifatnya politik dan menjadi stempelnya penguasa. Nah, justru NU ini karena gerakan istilahnya kultural keagamaan, dia harus maslahatul ummah, maslahatul waton itu perlu diperhatikan. Karena sekarang misalkan tantangan apa? Lingkungan, teknologi. Ya, kita ini tuh kan misalkan punya tetangga dengan Vietnam. Dulu kita lebih maju belum Vietnam, sekarang kita kesalip. Vietnam Padahal lebih ya cepat secara sekarang. nature kita ini leader karena kita negara besar. Dan kita sebagai muslim terbesar dan NU sebagai representasi muslim itu sendiri, organisasi muslim terbesar. Dia punya tanggung jawab moral yang lebih besar daripada organisasi lain yang lebih kecil tentunya. Nah, makanya tokoh NU, siapa yang memimpin NU, dia fokus ke teknologi, harus fokus ke lingkungan. Hal-hal yang sifatnya lebih substantif. Kemandirian ekonomi juga. Kemandirian ekonomi kan sekarang pemberdayaan sekarang yang katakan penduduk di pesantren. Mana ada yang berhasil? Belum ada yang berhasil secara signifikan. Jadi sekarang jangan mengklaim misalkan saya pengurus NU nih sudah melakukan itu tapi itu belum bisa dirasakan sampai ke bawah. Nah, mana pemberdayaan pesantren yang sekarang udah berhasil? Coba tunjukin ke saya. Atau mungkin yang paling kita bisa nikmati hari ini, keteladanan siapa yang kita ikuti. Iya. Makanya apakah sudah bisa kita nikmati atau sudah bisa kita itu kayak kita jadikan keteladanan, atau mungkin kita lagi krisis keteladanan atau bagaimana nih? Nah, kita nih bagaimana kita mau mengambil satu teladan, wong yang harusnya jadi panutan, menjadi tuntunan, sekarang jadi tontonan kan? Elit saling konflik itu kan bukan tuntunan jadinya, jadi tontonan. Apalagi konflik dilakukan secara terbuka di sosial media dan semua orang tahu, kan harusnya itu bisa secara tertutup. Artinya bisa juga Kiai ingin menyampaikan bahwa kita belum masuk membawa resource, sumber daya yang kita miliki. Yang ada kita masih nonton kayaknya. Oh ya, kita masih nonton dan belum sebagai pemain. Belum sebagai pemain. Wong baru mau dikasih kepercayaan udah ribut. Iya. Baik Kiai. Nah di sini tentunya satu lagi, terutama ini kan sekarang kita lagi zaman AI nih Kiai. Iya. Kemudian NU itu tadi Kiai sampaikan bahwa miniaturnya pesantren atau sebaliknya. Nah saya kepengen tahu ini, menurut Kiai AI itu di dunia pesantren proporsinya atau bagaimana menyikapinya pesantren tentang zaman AI ini? Ya tentunya harus update juga, Yeah. meskipun tetap harus ada batasan-batasan. Yeah. Karena kalau kita lihat negara-negara yang maju itu kan ada porsi kepada teknologi itu. Ya. Okay. Karena teknologi bagaimanapun itu kan
menjadi satu pisau yang bermata dua kan. Artinya, harapannya NU ini bisa dibawa. Meskipun kita kelompok tradisionalis, tapi juga harus melek gitu loh. Karena saya ingat masih dulu Prof. Quraisyhab ketika mengatakan wa amilus sholihat, amal soleh itu diantaranya adalah siapa yang menguasai teknologi informasi. Nah, itu kan bagian dari teknologi informasi. Jadi dunia itu sekarang bukan dikuasai siapa yang paling punya sumber daya alam, siapa yang paling punya sumber daya manusia, tapi sekarang yang menguasai teknologi informasi. Teknologi informasi yang terus diperbarui. Ya terus diperbarui, tapi juga harus ada batasnya. Nah, makanya kan pemimpin NU itu ke depan harus orang yang bijaksana. Itu kan Syekh Abdul Qadir pernah kan katanya, la yang bagi li faqirin ayatasodda wa yatasoddaro li irsyadin nas illa an a'tahullahu ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Karena ketika menghadapi teknologi, selain kita harus berilmu, kita juga harus punya kebijaksanaan. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, bagaimana teknologi bisa menjadi sumber eksploitasi kepada orang lain. Malah jadi terbawa, terjebak di situ kayaknya. Baik, ini semakin menarik. Tadi kayak juga menyinggung tentang figur dan tentunya tantangan NU hampir setiap zaman mungkin itu adalah tentang kemandirian ekonomi nih, kemandirian NU nih guys, terutama ekonomi nih ya. Nah, terkait ini marwah dan kemandirian. Pertanyaannya, Kiai, bolehkah NU itu dekat dengan kekuasaan? Kalau dekat tuh boleh, tapi harus tetap ada garis demarkasinya kan. Harus ada garis demarkasi yang jelas bahwa dekat tuh bukan berarti harus mengiyakan seluruh apa. Jadi harus tetap porsi seorang ulama itu harus amar ma'ruf nahi munkar juga. Tidak boleh manut gitu apa aja. Bukan berubah menjadi Nahdlatul Umaro ya. Bukan menjadi Khodimul Umaro. Bukan jadi Khodimul Umaro. Ulama itu Khodimul Ummah. Khodimul Ummah. Khodimuddin wal Ummah. Oke. Jadi juga Hamiuddin ya. Jadi ya apa istilahnya sebagai penjaga agama dan juga penjaga negara gitu. Dan sudah lama NU itu sebetulnya dekat dengan dari dulu. NU itu selalu dekat. Cuma kan dekatnya itu jangan sampai kabur. Jadi dekat boleh gitu. Karena kalau jauh nanti siapa yang ngasih tawasobil haq. Tetapi juga jangan mau menjadi alat dan menjadi stempel kekuasaan. Fokusnya itu ke maslahatul ummah. Kan di dalam kaidah usul itu al-masolih al-ammah dan juga maqasidus syariah itu. Prinsipnya itu. Jadi bukan kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan rejim tertentu. Nah, itu berarti bukan masolih al-ammah. Sementara ini kan gerakan kultural NU itu awal. Hal-hal yang bisa menghilangkan marwah itu sendiri. Wah, itu nggak boleh dong. Kan bagaimanapun ini kan Nahdlatul Ulama. Ya, baik. Kalau gitu saya pertegas, Guys. Apa indikatornya ketika NU itu mulai kehilangan marwah menurut Guys? Ya ketika gini. Ketika misalkan pimpinan para ulama ini dia tidak punya strong leadership. Dan tidak punya cetak biru siapa yang harus dibela. Dia lupa sejarah bahwa muassis dulu itu kan bagaimana mewadahi ulama-ulama yang satu jalur. Sehingga ketika ada komite Hijaz itu sebenarnya mengusung kepentingan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan konteks Nusantara. Gitu. Jadi membela kepentingan umat yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah konteks Indonesia. Gitu. Bukan membela sebuah rezim atau membela sebuah oligarki kan. Bukan membela kelompok oligarki tertentu. Sifatnya itu lebih jangka panjang ya. Lebih kepada intinya siapapun jadi pengurus NU baik di tingkat pusat, tingkat wilayah maupun tingkat yang lebih kecil itu jangan sampai kebeli lah.
Dalam tanda kutip seperti itu. Bahasa kasarnya itu jangan sampai kebeli. Jangan sampai kebeli. Cuma gini Kiai, yang saya pribadi rasakan, misalnya setiap pergantian kepengurusan, itu kadang berubahnya itu kembali seperti ke nol lagi, berubah dari awal lagi. Setiap baru berubah lagi, setiap baru berubah lagi. Nah, terkesan kesinambungan ini masih belum terbentuk. Bagaimana pandangan Kiai? Lah sebenarnya kaderisasi itu kan di era Kiai Said itu kan sudah ada. Kemudian di era Gus Yahya juga ada. Harusnya kaderisasi itu menjadi momentum untuk bagaimana supaya program-program dari kepemimpinan A ke kepemimpinan B ini terus berlanjut. Bukan karena beda ganti orang, kemudian yang semua program itu di-cut. Apalagi sekarang kan lucu, siapa yang dianggap orang-orang sebelumnya semuanya di-cut. Atau yang tidak punya selera politik sama di-cut, itu problem. Karena NU ini bukan partai politik. Kalau dikaitkan dengan khadimul ummah tadi gimana Kiai? Ya makanya kalau khadimul ummah itu yang menjadi dasar adalah maslahatul am. Maslahatul am. Jadi al-masoleh al-amma. Nah kalau sudah, oh kamu bukan kelompok saya, atau kamu waktu di muktamar bukan pendukung saya, kamu saya cut. Lah itu bukan masoleh ammah. Itu berarti ada nilai bisnis di situ. Di luar kepentingan. Di luar kesinambungan Kiai ya. Iya. Oke. Nah, ini makin serius sahabat Nadine, tapi kita tetap santai karena ciri khas NU sebetulnya kita tetap harus teduh, kepala dingin, namun juga tetap tidak meninggalkan nalar kritis kita sebagai warga Nahdien yang diberikan ilmu dan pengetahuan juga oleh para kiai tentunya. Selanjutnya Kiai, ini terkait dengan Muktamar 35 di Tambak Beras. Menurut Kiai, apa harapan Kiai dengan Muktamar 35 Tambak Beras ini? Ya, harapan saya ya semoga ya hal-hal yang misalkan terjadi sebelumnya itu ya kita anggap sudah selesai gitu. Kemudian kita konsolidasi lagi. Kemudian bagaimana kita bukan mencari siapa yang salah, tapi apa yang salah itu kita perbaiki. Jadi bukan ke depan mencari itu, siapa yang salah, tapi mencari apa yang salah kemudian kita perbaiki. Nah kan NU itu kan selalu punya kaidah tuh al-muhafadzah 'alal qadimis shalah wal akhdu bil jadidil aslah. Kemudian kalau tambah pakai ma'ruf kan ila ma huwa aslah fa aslah. Kan gitu kan. Jadi bagaimana ke depan harus lebih baik. Makanya harapan saya itu ya udah, yang kemarin udah tutup buku, gergeran lagi, jangan gegeran terus. Gergeran lagi. Iya, karena kalau gegeran terus NU nggak akan nahdoh nanti. Bahasa kerennya itu continuous improvement. Iya. Perbaikan berkelanjutan Kiai. Perbaikan berkelanjutan kan, makanya kamu betagi jahin. Kenapa bisa dibaca wamalan? Nggak harus wamalin, nggak harus tabik ke ininya kan? Karena apa? Harta itu juga bisa positif. Kedudukan, jabatan itu bisa positif. Kalau itu sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan. Bukan sebagai tujuan. Jangan jadi pengurus karena pengen jadi komisaris. Karena ada sesuatu. Atau pengen jadi menteri. Nah itu kebalik. Harusnya dengan jabatan, ini untuk khidmah ke NU. Misalnya jangan harus menghidupi NU, bukan mencari penghidupan di NU. Bagi Kiai Tambak Beras secara filosofis ada sesuatu nggak untuk Tambak Beras Kiai? Ya saya rasa bagus ya, karena kita kembali kepada bahwa Jombang itu kan di mana dulu para muassis itu berada di situ kan. Artinya di situ ada Kiai Hasyim Asy'ari, ada Kiai Wahab Asbuwa, Kiai Bisri Samsuri. Kan itu di Jombang ya. Nah, misalkan Jombang itu kan ya satu kabupaten, di situ ada Tambak Beras, kan, ada yang lain. Belum gitu. Semua juga tahu Kiai tentang Tambak Beras. Ya mungkin, makanya gitu. Saya melihat ini ketika kita ke Tambak Beras bahwa anggap aja bahwa kita ini perlu kembali menghadap para muassis. Yang mereka itu kan di alam bariah sana itu sebenarnya melihat juga kan. Artinya loh,
ini NU yang saya dirikan kok jadi seperti ini. Hmm. Istilahnya masih on the track atau tidak. Nah ini supaya kita ini kembali, supaya kita melihat sejarah. Kita supaya ingat bahwa didirikannya NU itu untuk kepentingan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan untuk kepentingan yang lain. Bukan gergeran. Oke. Kemudian tadi kembali kepada pesan atau harapan Kiai bahwa sudahlah yang sudah terjadi. Tentunya kegelisahan tadi harusnya bisa kita rasakan ketika memang yang bikin gelisah. Ya. Ini harusnya kan ya mohon dengan hormat gitu ya. Iya, ya maksudnya tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa melupakan jasa-jasa mereka ya. Ya. Jasa-jasa beliau ini luar biasa ketika jadi pengurus NU itu kan juga banyak pengorbanan ya. Perjalanannya panjang Cuma juga. ternyata di tengah jalan itu tidak berjalan mulus, ya artinya harus legowo untuk tidak kembali untuk pengen menahkodi NU gitu. Selain kepada yang lain gitu. Toh khidmah di NU itu kan tidak harus menjadi pengurus gitu. Ya. Saya tanpa jadi pengurus NU kan tetap bisa berkontribusi di Tetap NU. bisa Karena inti NU itu kan ngaji itu. Iya, Nah, ketika kenapa sesuatu itu direbutkan itu pasti dunia. Karena dunia itu kan sempit kan. Kalau akhirat itu kan pasti nggak ada yang rebutan. Kalau tujuannya dunia pasti rebutan. Pasti sempit, terbatas, periodik. Kalau udah ada rebutan itu berarti ada something, berarti sudah duniawi. Coba kalau dikejar akhirat pasti nggak rebutan. Baik, Kiai. Ini kita sudah menuju ke segmen akhir ini. Ini pertanyaan cepat buat Kiai ini. Rapid question ini. Jadi jawabannya pendek-pendek aja, Kiai. Yang pertama, NU bagi Kiai apa? Ngapunten. Ya NU ini kan gerakan sosial keagamaan, menjadi benteng negara, benteng agama Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Ya. Jadi NU bagi saya ini ya eksistensi Indonesia juga, eksistensi umat Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Ya, karena kan istilahnya rumah besar Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kalau kita bicara sesuai dalam kaidah usul fiqh itu kan, ijma itu sesuatu yang mayoritas gitu. Dan mayoritas terbesar di Indonesia itu NU. Jadi kalau pengen merusak Indonesia sebenarnya rusak NU. Makanya kita juga jangan terpancing juga. Maka anggap aja gegeran-gegeran kemarin itu ya kita selesai, kita gergeran lagi dan bahwa kita ini jangan terpancing. Kemudian kita mengikuti arus karena memang ada pihak-pihak juga yang sebenarnya pengen merongrong eksistensi NU itu. Karena merongrong NU, hancurnya NU itu bisa hancurnya Indonesia juga. Selanjutnya Kiai, jabatan dan kekuasaan apa menurut Kiai? Nah, jabatan kekuasaan itu hanya wasilah. Wasilah. Artinya kalau sebagai ulama itu jangan sebagai tujuan. Jadi wamalan itu hanya sebagai wasilah aja. Tapi juga nggak boleh ya. Istilahnya kalaupun ada yang awalnya tujuan, itu ketika jadi harus berubah lagi. Dan nggak boleh al-ghoyah tubarir al-wasilah. Kayak Machiavelli itu, nggak boleh itu. Ulama harus beda dengan politisi gitu. Lanjut Kiai, biar sahabat Nahdien khususnya yang di kultural ini paham juga, khidmat Kiai, apa khidmat itu? Ya, khidmah. Semua orang ini harus berkhidmah ya. Kayak dulu para sahabat. Kenapa? Sahabat itu dulu Islam di awal-awal itu kan kekurangan juga, kekurangan materi, tapi kenapa Islam bisa jaya, bisa menang gitu ya? Ya karena ikhlas itu, khidmah. Di Turki itu ada istilah hizmet, itu yang diajarkan oleh Said Nursi misalnya. Kenapa para sahabat kemudian di konteks Turki seperti itu, kemudian di konteks Indonesia, kayak dulu itu kan di NU itu urunan gitu, bukan bagaimana saya mendapat, tapi bagaimana saya menghidupkan. Itu khidmah. Bukan perhitungan untung rugi. Bukan perhitungan untung rugi. Kalau itu transaksional itu pedagang. Gitu. Bukan khidmat. Nah, iya. Makanya dulunya Nahdlatul Tujar diganti Nahdlatul Ulama. Iya. Karena kalau pedagang itu untung rugi. Nanti yang bergerak. Iya dong. Iya. Oke. Kiai panjenengan kan saat ini sebagai NU kultural. Pertanyaan saya, apakah saat ini di NU kultural
NU sekarang struktural dirasakan oleh panjenengan guys? Ya kalaupun ada rasanya tapi belum tampak signifikan. Artinya baik di pusat, di wilayah itu banyak warga Nahdien itu yang belum merasakan kehadiran NU. Apalagi di kota-kota besar kayak misalkan di BSD itu. Banyak teman-teman saya di sana tuh di mana sih kehadiran NU di masjid-masjid kalau dulu tuh kan gerakan Kiai itu sampai ke bawah kan. Makanya Kiai itu bagian infrastruktur sosial. Bagian dari infrastruktur sosial. Dulu tuh pengurus itu datang ke bawah. Kalau sekarang kan hanya konsolidasi, mana yang menguntungkan? Dekatnya malah kepada pejabat, bukan dekat kepada umat. Berarti naik Kiai, bukan turun. Nah, ini kan harusnya dari top down. Gitu. Harusnya karena NU ini gerakan kultural awalnya dan keumatan harusnya turun ke bawah. Bukan mepet terus ke pejabat, yang ininya dilupakan. Balancing ya. Iya, harusnya balance ya. Oke Kiai, ini menjelang terakhir ini. Satu pertanyaan terakhir. Apa satu kalimat untuk sahabat Nahdien semua menjelang muktamar? Ya Tambak Beras. istilahnya jaga kondusivitas. Kemudian ya tetap bahwa kita harus punya kesadaran yang ekstra bahwa NU ini organisasi besar, harus kita jaga bersama. Jangan kita rusak bersama. Kita harus teduh, dingin, harus adem aja. Kita boleh istilahnya berbeda pendapat, kan sebenarnya di dalam tradisi NU kan selalu nggak ada pendapat tunggal kan. Di fikih aja kan fihi qaulani, alal akal kan gitu kan. Wajhani, aujuh, setiap pendapat tuh pasti multi. Belum pernah saya menemukan di dalam tradisi fikih itu pendapat itu tunggal. Maka yang saya heran juga, kenapa NU sekarang mulai bergeser? Karena yang megang NU di kepengurusan struktural ini banyak orang yang sebenarnya itu bukan dalam tanda kutip tidak bisa dikatakan sebagai ulama. Nahdlatul Ulama, tetapi yang megang ya. Indikasinya apa? Ketika bicara Basul Masail Kitab Kuning itu mereka nggak rame. Tapi kalau kita bicara Pilpres, Pilkada, kemudian ketika bicara muktamar semua fasih. Tapi ketika mengadakan ngaji Kitab Kuning, ngadakan gerakan-gerakan ngaji itu nggak ada yang ini kan. Makanya pengurus itu harus sadar itu. Nah, sekarang dari sekian pengurus NU ya misalkan di tingkat PW, PC misalkan, apakah pengurus-pengurus itu punya gerakan ngaji Kitab Kuning atau mereka bisa ngaji Kitab Kuning? Itu penting. Gitu. Oke, baik, sahabat Nahdien semua. Tadi pertanyaan terakhir untuk Kiai, muktamar akan segera dilaksanakan pada bulan depan, bulan Agustus. Tentunya kepengurusan akan berganti, namun NU harus tetap menjadi rumah bersama, kepala tetap dingin, tetap menjaga persatuan dan kesatuan, terutama marwah NU. NU rumah yang menaungi para ulama, pesantren, santri, dan seluruh warga Nahdien. Semoga kita doakan semoga muktamar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras menjadi momentum memperkuat persatuan, menjaga marwah jamiah dan menata masa depan Nahdlatul Ulama di abad keduanya. Insya Allah kedepannya kita akan adakan lagi podcast untuk tema selanjutnya yang menarik. Siapakah figur yang paling kita harapkan untuk memimpin NU ke depan? Saya Didin Syahbudin bersama Kiai Haji Sukron Ma'mun. Mohon izin undur diri, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan seluruh kru pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya?